Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut pembahasan bab 6, maka kita coba lihat beberapa soal ya, tambahan daripada soal sebelumnya yang sudah pernah kita bahas juga di bab 5 ini. Yang pertama adalah soal 5.56. Jadi di soal ini kita diminta membuktikan bahwa entropi daripada pencampuran ideal itu memiliki slope tak hingga ya ketika diplot terhadap x, dimana pada x sama dengan 0 dan pada x sama dengan 1, maka nilai slope-nya atau kemiringannya nanti akan tidak berhingga ya. Jadi pada persamaan sebelumnya, yaitu pada energi bebas pencampuran, energi bebas pencampuran, kita sudah melihat ya bahwa energi bebas G itu kan sama dengan 1 dikurang X ya, ditambah X GB ya, dimana GA yang ada tanda kosong di atasnya itu adalah energi bebas daripada dari sebuah zat murni A, kemudian GB adalah energi bebas dari zat murni B ya. Jadi untuk kondisi yang tidak tercampur, ini tidak tercampur, ini belum tercampur ya, ini belum tercampur, belum atau tidak tercampur ya. Nah, jadi ketika belum tercampur, maka besarnya energi bebas Gibbs itu bisa kita tulis dengan persamaan seperti ini ya, dimana kalau misalnya kita set X nya sama dengan 0, berarti ini artinya ini menjadi 0 kan, ini 0 ya, berarti murni A nih. Kalau X nya sama dengan 1, berarti murni B. Jadi soal kita sekarang, pada X sama dengan 0 dan X sama dengan 1, buktikan bahwa entropi pencampuran itu memiliki kemiringan tak hingga. Nah itu ya soalnya, dimana pada buku di sana sudah ditulis ya bahwa delta S mixing atau pencampuran, kalau dia bercampur sama dengan minus R X ln X ditambah 1 dikurang X ln 1 dikurang X. Itu ya dari buku nih ya, ini 5.60 pada buku kita ya. Nah, jadi ketika dilakukan pencampuran, maka delta S nya seperti persamaan ini. Lalu kalau dilakukan plotting, kan gambarnya seperti ini ada di bukunya. Ini 0 ya, X sama dengan 0, ini X sama dengan 1 ya, ini delta S nya. Nah, jadi pada X sama dengan 0, artinya di sini adalah murni A
pada X sama dengan 1 atau murni B, maka gradian daripada delta S nilainya adalah tak hingga. Nah, jadi itu yang minta dibuktikan. Sebelum kita membuktikan itu, maka kita kembali mengingat ya dari mana datangnya bahwa entropi pencampuran nilainya minus R X ln X tambah 1 dikurang X ln 1 dikurang X ya. Jadi kita turunkan dulu persamaan ini untuk mengingat kembali persamaan yang sudah pernah dijelaskan pada sebelumnya ya, pada bagian hukum kedua termodinamika. Jadi entropi pencampuran ya. Jadi multiplicitas daripada mixing itu kan sama dengan Na ya. N dikurang Na. Jadi kombinatoriknya seperti ini. Jadi delta S pencampuran kan K dikali ln. K dikali ln omega mixing kan ya. Jadi kalau demikian K dikali ln Na kan. Nah, ini bisa kita urai dalam bentuk faktorial. K dikali ln ya, N faktorial Na faktorial Nb faktorial. Di sini kita mengasumsikan ada dua zat ya. Ada dua zat. Nah, sekarang terjadi pencampuran. Lalu kita asumsikan bahwa Na dan Nb cukup besar. Jadi Na dan Nb cukup besar atau besar ya, atau sangat besar. Maka faktorial bisa diselesaikan dengan Stirling aproksimasi ya, dengan Stirling aproksimasi. Jadi ln n faktorial, jadi persamaan ini jadi ln n faktorial per Na faktorial Nb faktorial ini bisa kita selesaikan. Ln n faktorial sama dengan n ln n dikurang n, lalu ln Na faktorial ya. Jadi ini dikurang ya, kita tulis di sini saja atau mungkin di sini boleh ya, dikurang Na ln A. Oke, tidak muat ya, mungkin kita n ln n dikurang n, oke, dikurang Na ln Na dikurang Na ya, dikurang Nb ln Nb dikurang Nb ya. Oke. N ln n dikurang n dikurang Na ln Na ditambah Na kurang Nb ln Nb ditambah Nb ya. Di sini ada Na, di sini ada Nb tambah ya, Na ditambah Nb itu kan sama dengan N. Berarti N ini bisa dicoret nih ya, ini bisa kita coret ini juga, maka sama dengan
persamaan kita, n ln n dikurang na ln na dikurang nb ln nb, ya. Oke, sekarang kita gunakan prinsip yang tadi sudah kita sebutkan di sini, ya. Jadi NA sama dengan 1 dikurang X N, ya. NB sama dengan X N. Nah, kita gunakan ini, lalu kita masukkan ke dalam persamaan yang di atas. Oke, n ln n, na ln na, nb ln nb, ya. N ln n dikurang na tadi 1 dikurang X, 1 dikurang X N ln 1 dikurang X N, ya. Seperti itu, ya. Kemudian NB XN ln XN. Oke, N ln N dikurang 1 dikurang X N ln 1 dikurang X, ya. Ditambah 1 dikurang X N ln 1 dikurang X. Oke, 1 dikurang X N ln, ini tidak ada, ya, ln N, ya. Oke, dikurang X N ln X dikurang jadi kurang-kurang. Tambah aja, ya. Kita tulis tambah dulu sini. Tambah XN ln N. Oke. Jadi sama dengan N ln N dikurang 1X N ln 1 kurang X dikurang 1 kurang X N ln N kurang XN ln X kurang XN ln N. Oke. Oke. Ini masih bisa kita urai, ya, kita selesaikan yang ini. Jadi N ln N dikurang 1 dikurang X N ln 1 dikurang X dikurang N ln N tambah XN ln N kurang XN ln X kurang XN ln N.
Oke. Jadi sekarang ada beberapa hal yang bisa kita hapus ya, atau yang bisa kita delete ya, kita sederhanakan ya. N-nya bisa kita keluarkan sebetulnya sekarang ya, karena semuanya ada N nih ya. Tapi kita bisa keluarkan, misalnya apa yang bisa kita delete nih, ini bisa ya. Kemudian xn ln n, xn ln n ini juga bisa. Oke, berarti sekarang tinggal ya, apa yang tinggal? Oke, jadi yang tinggal kalau kita keluarkan n-nya, nah ini tinggal ya, minus 1 kurang n kurang x ln 1 dikurang x, kemudian di kurang x ln x. Nah ini yang tinggal. Oke. Lalu kalau kita kembali ke persamaan yang sebelumnya, delta S sama dengan K ln kan. Nah, delta S mix ya, delta S mix sama dengan K dikali ln. Nah, ln kita ini ln kan ln omega ya. Ini ya. Ini kan ln omega tadi. Ya. Sama dengan Kn tinggal dikeluarkan minusnya kita keluarkan, maka ini menjadi x ln x di x ln x ditambah ya 1x ln 1 dikurang x. Nah, ini delta S mix. Nah, ini yang ada di persamaan 560. Nah, ini. Nah, sekarang yang ditanya adalah kalau kemiringannya, kalau kita hitung kemiringannya pada x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 ya, pada x sama dengan 0 dan x sama dengan 1, maka kita dapatkan dia tak hingga. Ini juga bisa ditulis dengan R ya, itu di buku. Kemiringan tentu kita hitung dengan menggunakan diferensial. Nah, jadi kita diferensialkan ya. Jadi kita hitung dx ds per dx-nya ya. Kita lakukan diferensial. Tadi kita memiliki S delta S sama dengan R x ln x tambah 1 kurang x ln 1
kurang X, ya. Nah, jadi kita hitung ya berapa diferensialnya terhadap X, ya. Kita hitung berapa diferensialnya terhadap X. Maka diferensial ini terhadap X jadi diferensialkan, ya. Jadi kita lakukan diferensial terhadap X, ya. Nah, diferensial terhadap X, maka kita diferensial satu-satu. Ini misalnya ya, jadi yang ini D per dx x ln x. Nah, ini kan diferensial ini kan sama dengan U dikali V, ya. Jadi kalau kita misalkan ini matematika dasar ya, U dikali V, di mana U-nya adalah X, V-nya adalah ln X, ya. Nah, ini kan sama dengan X ln X. Jadi U kita, U sama dengan X, V sama dengan ln X. Maka kita dapatkan du per dx sama dengan 1. Ini dv per dx sama dengan 1 per x, ya, sama dengan 1 per x. Jadi dy per dx itu kan sama dengan u dikali dv dx ditambah v du dx. U nya berapa tadi? X. dv dx 1 per x, berarti x ini, tambah v ln x du per dx 1, ya. Berarti ini diferensial yang pertama, ya. Jadi Anda lakukan juga untuk hal yang sama kita lakukan untuk yang ini juga. Ini kan bisa juga menggunakan y sama dengan u kali v. U nya 1 kurang x, v nya ln 1 dikurang x, ya. Maka dari sini kita dapatkan diferensial daripada persamaan ini, daripada delta S ini. Jadi diferensialnya minus R x per x tambah, ya, ln x ini tadi, ya, ln x, kemudian tambah min 1 ln 1 kurang x, ya, ditambah tambah 1 kurang x per 1 kurang x min 1. Oke, mohon diperiksa ya, apakah ini ada yang salah, ya. Minus R ini 1, ya, ini min 1, berarti ini hilang, ya. Nah, ini bisa kita hilangkan. Ini ln x kurang ln 1 dikurang x, ya. Kemudian ini bisa kita tulis dalam bentuk yang lebih sederhana, minus R ln x per 1 kurang x, ya. Bisa kita tulis seperti ini, atau kalau negatif ini kita pindahkan ke kanan juga bisa,
1 dikurang X per X. Ya, itu juga mungkin. Ya. Oke, jadi dx sama dengan R ln 1 dikurang X per X. Ya, 1 dikurang X per X, atau R ln 1 per X dikurang 1. Jadi kalau misalnya X nya sama dengan 0, maka ini menjadi berapa? Ln infinity kurang 1 kan? Kalau X nya sama dengan 1, ini R ln 1 per 1 kurang 1, ln 0. Ini sama dengan minus tak hingga, ya kan? Jadi keduanya menjadi tak hingga ya pada X sama dengan 0 kan. Kemudian kita lihat soal nomor 5.74 ya. 5.74. Jadi pada soal 5.74 di sini cek lagi atau cek bahwa persamaan 569 dan 570. 569 mu A sama dengan do G ya. Do G do NA pada T, P dan NB konstan sama dengan mu 0 TP dikurang NB KT NA, dan 570 itu mu B do G do NB TP NA sama dengan F T, P ditambah KT ln NB per NA. Ini memenuhi persamaan 537, di mana pada persamaan 537 itu G sama dengan NA mu A ditambah NB mu B. Nah, ini kata soal ini. Maka sekarang kita masukkan saja mu A dan mu B ke dalam persamaan G. Jadi kita substitusi saja NA kalau demikian dikali mu 0 ya T, P dikurang NA kali NB KT per NA, berarti NA nya bisa dicoret, tinggal NB K KT ya. Kemudian tambah NB mu B, NB mu B FTP ya, NB F tambah NB KT ya, NB KT ln NB per NA ya. Atau ini kalau kita selesaikan, ini NA
mu 0 T, P kurang NBKT tambah NBF TP ditambah NBKT ln NB kurang NBKT ln NA ya. Oke, jadi persamaan ini ya, jadi NA dikurang NBKT ditambah NB FTP ditambah NBKT ln B dikurang NBKT ln A ini sama dengan G ya, seperti yang kita lihat pada persamaan 5.68. Berarti persamaan ini memenuhi ini ya. Itu soal nomor 574. Kemudian kita lihat soal lain, yaitu soal 5.80. Pada soal ini gunakan persamaan Clausius-Clapeyron untuk menurunkan persamaan 5.90 ya secara langsung dari hukum Raoul. Nah, itu ya. Jadi kita diminta menurunkan persamaan daripada 5.90 di mana persamaannya T dikurang T0 sama dengan NB KT 0 kuadrat bagi L ya, dimana ini sama dengan NBR ya, bersama 5.90. Oke, kita cek dulu 5.90 NB N kecil ya, NB R T0 kuadrat per L. Oke, jadi turunkan dari persamaan Clausius-Clapeyron katanya. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah melihat persamaan Clausius-Clapeyron, persamaan Clausius-Clapeyron ya. Persamaan Clausius-Clapeyron yaitu dP per dt sama dengan L T delta delta V ya, delta V ini sama dengan L per T, ini delta, ini sama dengan delta S per delta V. Oke, jadi dari hukum Raoul ya, hukum Raoul ya, yang kita sudah lihat sebelumnya, P per P0 sama dengan 1 dikurang NB per NA ya. Kemudian dP per dt yang ini tadi, dP per dt sama dengan L per T delta P. Jadi kalau demikian dt sama dengan ya, jadi dari sini dt sama dengan
T kali delta V, T kali delta V ya, per L dikali delta P ya, dimana kita asumsikan proses kita dari T0 ke T, kemudian dari P0 ke P ya. Lalu persamaan ini, yang ini ya, bisa kita tulis dalam bentuk T0 dan T, P0 dan P ya. Ini berarti T dikurang T0 ya, delta T ya, sama dengan T0 delta V0 L P dikurang P0. Ini ya, delta P. Oke. Kemudian T0 ya, bentar ya, T0 delta V0 oke, ini bisa kita tulis T0 delta V0 L. Dari persamaan atau hukum Raoul di sini kan bisa kita lihat nih bahwa P dikurang P0 ya, P dikurang P0 sama dengan minus NB per NA dikali P0 ya. Jadi yang bagian ini sama dengan minus NB per NA dikali dengan P0 ya. Ini kan dari sini ya, ini kan sama dengan P0 dikurang NB per NA kali P0, berarti P per P0 ini pindahkan ke kiri, P per P0 sama dengan minus NB NA per P0 ya. Kemudian persamaan gas ideal PP sama dengan nRT ya, PP sama dengan nRT. Maka persamaan ini yang T dikurang T0 nih, T dikurang T0 itu sama dengan minus T0 NB L NA P0 delta V0 ya, dimana ini bisa kita ganti, tadi kan sama dengan ini ya, jadi minus T0 NB L NA NA R dikali dengan T0, maka ini bisa hilang ya, maka ini menjadi minus NB R T0 kuadrat per L. Inilah T dikurang T0. Dan kita mendapatkan persamaan ini. Ya. Oke.
itu soal 580 ya. Jadi perubahan temperatur atau titik didih ya, pergeseran ya, disebabkan dengan penambahan motor ya. Kemudian berikutnya kita lihat sedikit tentang kesetimbangan kimia. Ini sederhana soalnya. Jadi tulis kembali kondisi kesetimbangan untuk masing-masing reaksi. Jadi kondisi setimbang bisa ditulis dengan format yang sama dengan reaksi ini, tapi dia diganti dengan potensi kimia. Nah, gitu ya. Diganti dengan potensi kimia. Jadi yang A berarti ini sama dengan 2 mu. H sama dengan mu H2. Oke. B 2CO 2 mu CO ditambah mu O2 sama dengan 2 mu CO2. Kemudian yang ketiga CH4 mu CH4 ditambah 2 mu O2 sama dengan 2 mu H2O ditambah mu CO2. 4 H2SO4 mu H2SO4 sama dengan 2H sama dengan 2 mu H plus tambah mu SO4 2 min. Oke. Kemudian yang kelima 2 mu P tambah 2 mu N sama dengan mu 4 H E ya. Nah, jadi ini kondisi setimbang ya. Setimbang kimia. Nah, kapan disebut setimbang kimia? Ketika reaksi kimianya setimbang. Oke, itu soal 583. Kemudian kita lihat yang terakhir ya. Jadi yang terakhir kita lihat soal penurunan daripada persamaan Van Hoff ya. D ln K per dt sama dengan dH derajat per RT kuadrat ya. Jadi untuk menurunkan persamaan ini D ln K ya, jadi kita turunkan D ln K, di mana K ini adalah sebuah konstanta ini diberikan oleh persamaan oke, kita lihat dulu persamaan berapa tadi itu. Konstanta kesetimbangan ya, persamaan 5/107. Jadi epsilon minus delta G derajat per RT ya. Itu K-nya. Atau kalau ln-nya, ln K sama dengan minus delta G derajat RT. Oke, sekarang kita diferensialkan karena diminta di sini kan diferensial. Jadi D
per dt ln k ya, sama dengan berapa nih? Delta G yang pasti RT kuadrat ya, ini minnya hilang, kurang 1 per RT diferensial delta G per dt. Oke, ini kalau kita keluarkan 1 per RT kuadratnya, maka ini delta G dikurang ya. Ini bisa kita tulis T di sini kan, karena ini 1 per RT ya. Jadi T kali 1 per RT kuadrat sama dengan 1 per RT ya. Diferensial delta G dt. Oke. Kemudian delta G ya, delta G ini kan sama dengan P dP dikurang T ds. Jadi diferensial delta G per dt ini sama dengan min S ya. Lalu kita masukkan ke sini kembali. Jadi 1 per RT kuadrat delta G ya ditambah T ts ya. Lalu delta G per ts yang ini sama dengan delta H ya, sama dengan delta H, maka persamaan ini menjadi delta H ya. Ya, kita bedakan simbolnya. Delta H-nya kita beri tanda darjat ya. Ini menandakan perubahan entalpi daripada reaksi untuk zat murni ya dalam kondisi atau keadaan standar. RT kuadrat ya. Inilah persamaan yang kita sebut dengan persamaan Van Hoff. Baik, demikian beberapa contoh daripada bab 5. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui chat atau melalui WA. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.